Khardal ini adalah biji rempah. Ini biji rempah kan banyak nih begini kan. Ada cengkeh, ada kapulaga, ya begini. Ini bisa dijadikan minuman. Ya, bisa. Kapulaga nih kalau teman-teman, kau udah ada yang bikin chai tea itu kan? Ya, pernah saya share juga itu. Teh-teh India itu kan sebagian besar pakai kapulaga. Dan kapulaga ini salah satu antibiotik tanda kutip yang ada pada tumbuhan selain cengkeh dan bunga lawang. Dia antibiotik. Jadi misalkan teman-teman mau bikin misalkan teh rempah gitu kan ya gampang aja. Ambil cengkeh, ambil kapulaga, kasih daun mint sedikit, kasih air panas. Jadi tehnya jadi teh daun mint cuman ada bahan anti infeksinya. Itu bisa untuk infeksi tenggorokan, lagi batuk pilek, bisa pakai itu. Simple? Simple. Biji rempah. Jadi, kenapa nasi goreng itu tidak, bukan nasi goreng, kenapa makanan-makanan zaman sekarang itu tidak memberikan efek bermanfaat ke badan? Karena gak ada asam amino, gak ada vitamin, gak ada enzim, gak ada mineral, gak ada rempah. Udah kebayang? Dan bahan bakunya enzim adalah asam amino. Maka ketika Anda butuh asam amino, maka ini pilihannya, sayuran sama buah-buahan, atau madu, atau kurma. Maka saran saya setiap hari jangan pernah lewatkan sayur dan buah dalam menu makanan Anda. Simple sebenarnya. Cuman menggodaannya luar biasa. Iya kan? Tapi lagi saya sampaikan, hidup saya kayak begini kayak orang bangun tahajud. Bangun tahajud malam itu, kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal tahajud. Betul? Artinya yang namanya kalau kita sudah niatkan untuk Allah maka dipaksain. Masa mau sekian lama hidupnya menderita dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya kita bisa cegah, kan sayang Bu Pak. Gitu loh. Jangan nyusahin orang kalau mati. Kalau bahasa saya gitu lah. Yang kita bisa cegah penyakit tadi dengan cara mengubah isi piring kita. Lalu yang kelima tuh ini. Wortel, timun, ngetes aja masih sadar nggak? Timun ya, timun ini kalau Anda potong, teman-teman, Anda potong timun ini ditaruh di atas langit-langit, lumayan bisa ngurangi bau mulut. Keren kan timun? Atau Anda mau bikin lauk pakai, saya suka timun, tapi timun yang saya buat biasanya saya buat jadi ada semacam lauknya saya. Lauk saya di kampung, tapi itu insya Allah sehat. Timunnya dipotong, belah tengahnya, curut gitu kan, lalu dikerok gitu. Lalu nanti kerokan timun tadi Anda campurkan sama cabai rawit. Kasih garam, ya, kasih terasi yang sehat sedikit. Lalu nanti timun tadi dimakan sebagai dimakan sebagai temannya ikan. Ikannya ikan gabus. Ikan gabus itu salah satu ikan yang paling baik untuk kulitnya dan sisiknya itu bisa digunakan di blender. Nanti saya ajarin caranya. Resep pakai ikan gabus untuk tulang. Terutama tulang-tulang yang sudah uzur, udah tua, yang kerotok-kerotok gitu. Nah, ubi juga sama. Ubi ini sebenarnya asalnya, bagusnya secara, kalau kita bicara senyawa kompleks, kalau Anda mendapatkan manfaat dari ubi itu karbohidrat, tapi syaratnya Anda dapat karbohidrat untuk makan karbohidrat yang utuh dengan cara makan ubi dengan kulitnya. Terutama ubi-ubi rambat, ubi jalar, kayak ubi cilembu itu ubi rambat, ubi jalar tuh. Itu kulitnya jangan dibuang, termasuk kentang. Kentangnya jangan dibuang kulitnya. Kulitnya tetap Anda masak. Jadi di rumah nanti sekali-kali coba, saran saya nih ya, coba karbohidratnya jangan pakai nasi terus. Anda bisa bikin namanya mashed potato. Tahu mashed potato? Alah, apa perkedel kalau bahasa kitanya mah? Ya, cuma dihancurin, dikukus, kemudian nanti dihancur-hancurin, terus Anda kasih bumbu. Iya. Pantes. Aku
badan. Ya, mashed potato yang bagus kalau Anda kasih bumbu-bumbu. Kalau saran saya sih, masakan India, masakan Arab terkenal dengan bumbunya. Itu bisa Anda campur bumbu ini di mana saja. Dan mereka relatif tidak menggunakan bahan tambahan pangan biasanya. Ya, masakan India ada beberapa jenis bumbu. Mungkin ibu tahu nasi mandi. Nah, nasi mandi itu kan berasnya beda. Beras basmati namanya. Atau nasi biryani seperti itu. Nah, itu mereka punya bumbu sendiri. Dan bumbunya itu tidak membuat nasi itu seperti nasi kita yang digoreng. Dia sangrai, nasi itu disangrai. Seperti itu, tanpa minyak. Ya. Atau mungkin saya lupa cara olahnya, yang jelas itu beda banget perlakuannya dengan nasi goreng. Di aron, seperti itulah, Anda lebih paham. Ya, itu nasi. Nih, nasi, kalau Anda mau dapatkan sumber kalsium atau magnesium, maka nasinya adalah nasi yang berwarna merah, hitam, atau beras pecah kulit, beras pirang kalau orang Malaysia bilang. Warnanya memang tidak cantik, cuma gizinya masih lengkap. Agak-agak kusam. Biasanya itu kalau bahasa kita itu beras yang cuma sekali giling, nggak terlalu putih dan tidak di bleaching. Bleaching itu diputihkan. Ya, beberapa jenis beras itu yang kinclong banget, wangi banget, saran saya jangan pakai. Ya. Beli komplek dari mana? Dari sayuran hijau, nasi warna juga ada, ubi, alpukat juga ada itu. Ya, alpukat juga merupakan salah satu buah-buahan yang mungkin kalau Anda punya sumber yang cukup di sini alpukat, coba rutinkan makan alpukat. Tidak dijus dengan sirup dan gula. Ya, bertobat lagi. Paling bagus Anda punya alpukatnya, belah, campurkan madu di situ. Oke, punya yang lama. Atau kalau Anda memang tetap pengen ada jusnya menggunakan kurma pemanisnya. Kurmanya dijus dengan kurma, kasih air sedikit, ya, atau dijus dengan madu. Itu jauh lebih baik. Minum itu sebelum makan berat, supaya tidak banyak makan. Yang pertama itu. Tips yang kedua, ajak keluarga Anda sebelum makan berat di Ramadan. Karena kan banyak banget, kadang-kadang kita kan pengen makan yang enak ketika berbuka puasa, nggak apa-apa. Tapi eat right. Dengan cara sebelum makan itu Anda biasakan ajak anak, keluarga, istri atau suami makan sayur. Sayur atau buah. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي